segi medis, kalau ganja medis sendiri manfaatnya tuh apa-apa aja sih Kak? Berbicara tentang manfaat ganja medis kata saya, sebenarnya sampai sekarang masih lebih banyak mudarat sih, masih lebih banyak keburukan ketika kita menggunakannya. Untuk melakukan penelitian terkait ganja di Indonesia? Iya, perkembangan ilmu pengetahuan apalagi dengan fenomena sekarang Society 5.0 ya. 105,1 FM Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Hai kaula muda, ketemu sama gue Sasa di Cari Talks kali ini, dan hari ini gue bakalan ngobrol-ngobrol sama Kak Raja di sini. Hai Kak Raja. Kak Raja, boleh kali ya dikenalin siapa sih Kak Raja yang sedang ngobrol sama Sasa hari ini? Oke, jadi izin perkenalan Kak Sasa, saya Muhammad Raja Dila, biasa panggilan akrabnya dipanggil Raja, sebagai masih mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin angkatan 2008. 2018. Bener. Kak Raja di sini dipanggil sama Balkis. Sama Balkis. Oh, oke. Nah, hari ini Kak Raja kita tuh kan Kak Raja ini adalah orang yang ya bisa dibilang cukup tahu lah ya tentang dunia medis. Ya, nah, dikit. Iya benar. Nah, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang lagi kontroversial gitu di antara kalangan kaula muda. Jadi kemarin nih Kak Raja, mungkin Kak Raja juga udah sempat dengar kalau wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin tuh baru aja mengeluarkan statement yang agak membuat heboh, yang kayak diam-diam bergerak seperti ninja, terus tiba-tiba mengeluarkan statement yang bikin heboh. Nah, wakil presiden bilang mau melegalkan ganja medis. Nah, saya pengen tanya deh, menurut pendapat Kak Raja tuh perspektifnya tentang ganja medis yang mau dilegalisasi tuh kayak gimana sih? Oke, baik. Jadi ya sebelumnya mungkin isu tersebut, fenomena tersebut kan diangkat setelah adanya kasus di Car Free Day ya. Car Free Day yang viral, anaknya kalau tidak salah kena cerebral palsy, epilepsi seperti itu, kemudian meminta pengobatan ganja medis. Yang perlu kita ketahui, ganja medis dengan ganja adalah satu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang ganja, kita berbicara tentang satu obat yang bersifat halusinogen, yang bisa mengakibatkan halusinasi kepada penggunanya, bisa memberikan efek mental yang sangat besar kepada penggunanya. Ketika berbicara tentang ganja medis sendiri berarti bahwa telah dilakukan penakaran standarisasi oleh dokter ataupun oleh beberapa ilmuwan ataupun terapis yang kemudian diresepkan menjadi obat kepada pasien tertentu. Seperti itu. Oke. Tapi kalau dari segi medis, kalau ganja medis sendiri manfaatnya tuh apa-apa aja sih Kak? Berbicara tentang manfaat ganja medis kata saya, sebenarnya sampai sekarang masih lebih banyak mudarat sih, masih lebih banyak keburukan ketika kita menggunakannya. Oh, ada mudaratnya juga ya? Pasti. Padahal ganja sama ganja medis itu udah beda. Ganja medis sendiri juga tetap ada ininya, mudaratnya. Ketika kita memakainya secara berlebihan, seperti yang kita ketahui kan, setiap hal yang dilakukan secara berlebihan, pengkonsumsi secara berlebihan itu kan bisa berdampak buruk kepada diri kita, overdose. Sebenarnya banyak penyakit, apalagi berkaitan dengan penyakit-penyakit epilepsi, ada Lennox-Gastaut syndrome, ada Dravet syndrome, yang dimana ganja tersebut berfungsi sebagai untuk menekan rasa sakit ketika obat-obat analgesik sudah tidak berfungsi terhadap pasien tersebut. Oke, menarik ya Kak ya, bahas tentang ganja medis ini sampai akhirnya ada statement yang bilang mau ngelegalkan ganja medis. Tapi ganja sendiri kan terbagi dua ya, yang pernah Sasa baca di internet. Ganja tuh terbagi dua, ada hemp sama marijuana. Nah, ada nggak sih yang efektif dari hemp sama marijuana ini? Atau mungkin boleh kali ya dijelasin sedikit, hemp sama marijuana itu bedanya apa sih? Oke, masalah hemp sama marijuana Kak Sasa tetap dari bahan ganja juga, tapi yang sebagaimana saya baca, hemp merupakan seperti apa ya? Kalau di bunga matahari itu ada kuaci. Nah, kalau hemp itu bahan olahan dari ganja tersebut. Yang kata di internet juga, saya belum bisa memvalidasi bahwa
kadar ganjanya dikatakan sebagai ganja Rahmi itu hanya 0,3% dan itu tidak cukup membuat orang berhalusinasi katanya ya katanya, tapi saya belum memvalidasi kembali. Kemudian untuk marijuana sendiri, marijuana merupakan salah satu golongan ganja juga, sama bersifat halusinogen dan dia memiliki kadar THC yang sangat tinggi. Kadar THC yaitu kadar yang bisa membuat orang berhalusinasi, gampang berhalusinasi, membuat seperti yang saya katakan tadi, mental dari orang tersebut, psikis dari orang tersebut bisa langsung terkena. Seperti itu. Ah gitu ya kayak. Nah aku juga pernah baca nih Kak, kalau di Indonesia sendiri penelitian tentang ganja tuh sebenarnya belum ada. Belum pernah ada. Nah menurut Kak Raja sendiri apakah sudah waktunya untuk melakukan penelitian terkait ganja di Indonesia? Iya, perkembangan ilmu pengetahuan apalagi dengan fenomena sekarang Society 5.0 ya. Jadi kita kan berangkat dari revolusi 1.0, 2.0 pada akhirnya Indonesia berangkat menuju 4.0 bonus demografi tahun 2050 kemudian masuk ke Society 5.0 itu seharusnya perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah sangat kita terapkan kembali. Bagaimana penelitian yang kita terhadap pengobatan terapis apalagi kalau kita melihat kemarin itu sempat bermasalah juga di dunia kesehatan ya, Dokter Terawan dengan DSA-nya itu kan yang sempat heboh itu ya sebenarnya kayak. itu kan masih perlu banyak penelitian kembali apakah bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Sama dengan ganja. Untuk penelitian ganja sih sebenarnya sudah bukan banyak dilakukan, sudah dilakukan tentang bagaimana zatnya dalamnya mengobati beberapa penyakit, penyakit neuro, penyakit jiwa yang ada cuma karena itu kembali kita berada di negara Indonesia yang dimana ideologi kita Pancasila banyak asas, banyak norma yang tidak seharusnya kita langgar dalam penggunaan ganja yang kita bahas sekarang ini. Oke. Nah mungkin aku pengen nanya deh Kak, menurut Kak Raja sendiri tentang orang yang menyalahgunakan ganja. Itu gimana menurut Kakak? Kayaknya banyak deh di sini. Apakah ada di studio ini yang pernah menyalahgunakan ganja? Enggak ada. Oke, penyalahgunaan ganja ya itu makanya kalau kita lihat berkaca kepada penelitian kembali katanya ganja yang di Indonesia itu cukup berbeda dengan ganja yang ada di Amerika. Oh, oke. Ya, karena kadar THC yang kita miliki katanya itu 18% lebih tinggi dan zat CBD-nya kanabinolnya yang sering dipakai untuk obat itu sangat sedikit. Makanya kenapa mungkin pelegalan di ganja di Indonesia itu sangat susah. Untuk orang-orang dalam penyalahgunaan ganja sih ya tobat-tobat lah ya. Banyak. Tuh dengerin tobat-tobat. Ya, soalnya tobat-tobat kalau muda. Kenanya tuh banyak bisa masuk ke penyakit neuropsikiatri, masuk ke saraf. Ih, serem ya. Iya, penyakit jiwa. Itu kalau Oh my misalnya sebagaimana yang saya pelajari, mungkin izin kepada dokter-dokter guru-guru saya di ilmu psikiatri itu kan ada gangguan waham ya. Gangguan waham di mana biasanya kalau di film itu dia seperti dikejar oleh monster besar, dikejar oleh bosnya, istrinya itu kan bisa menjadi salah satu efek penggunaan ganja, penyalahgunaan ganja. Benar-benar. Nah kalau emang udah sampai di tahap ini kontroversial, ada yang pro, ada yang kontra sampai kemarin di Car Free Day, ada yang menyuarakan untuk ngelegalin ganja. Karena gimana ya Kak ya, di Indonesia kan ilegal ya. Waktu kemarin aku di luar, itu tuh bener-bener orang-orang di pinggir jalan, pokoknya semua ngeganja dengan bebas. Nah, gimana sih menurut Kakak? Karena kan di sini ilegal, terus di luar legal. Kalau misalnya kita mau pikir dari segi medis, pasti di luar juga. Apakah nggak memikirkan efek dari ganja sampai itu legal dengan sebebas itu? Jadi bukan kemarin sih, beberapa tahun lalu, negara paling liberal di dunia, Amerika Serikat, yang bisa dikatakan negara dengan adidaya terbesar di dunia itu kan memang melegalkan ganja di beberapa negara bagian. Cuma memang mereka juga punya oposisi, tetap oposisi, nama klubnya itu kalau tidak salah Smart Approach to Marijuana. Mereka tetap melarang adanya penggunaan ganja, tetapi mendukung kebijakan Presiden Joe Biden dalam menerapkan terapi kepada penggunaan ganja medis. Seperti yang saya katakan tadi kan perbedaan antara ganja medis dan ganja itu kan sangat berbeda. Kembali lagi kita negara dengan ideologi yang sangat kuat, apalagi dengan mayoritas Muslim terbesar di Indonesia, ya tidak memungkiri bahwa
banyak aturan-aturan yang memang membatasi kita dalam permasalahan ini. Cuma kalau katanya Profesor farmasi di UGM, saya lupa namanya, Profesor Zuli Ikawati PhD, dosen besar farmasi, mengatakan bahwa sebenarnya bisa-bisa sah-sah saja, tapi yang kita legalkan itu bukan penanaman ganjanya, bukan penanaman ganja, bukan budidaya ganjanya, tapi penerapan ganjanya sebagai obat terapis. Jadi penanaman liar itu nggak ada, kan banyak di Aceh di mana sekarang. Nah, benar-benar. itu yang sebenarnya bukan itu dalam pelegalannya. Fokus pelegalannya bukan itu, tapi lebih fokus ke pelegalan ganja medisnya sebagai obat terapis kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Benar. Oke. Jadi emang ya selain ganja Pak otomatis punya mudaratnya sendiri. Betul tapi sekali. Untuk beberapa pihak juga ada manfaatnya ya Kak ya. Betul, tetap ada Apalagi manfaat. ganja kan itu masuk dalam golongan 1 narkotika. Iya. Nih, emang kenapa sih dia harus masuk di golongan 1? Apa bedanya dengan golongan 2, golongan 3? Mungkin kalau muda masih ada yang nggak ngerti kali ya. Iya, ini sebenarnya pembicaraan anak hukum ya. Kenapa ganja masuk di golongan 1? Jadi penggolongan kelas 1 itu adalah golongan yang bisa menyebabkan ketergantungan dan kecanduan, kemudian hanya khusus dipakai pada ilmu pengetahuan dan tidak dipakai pada kehidupan sehari-hari. Makanya sebenarnya bukan di Indonesia saja yang menggunakan golongan ganja di narkotika golongan 1. PBB pun mengatakan bahwa ganja itu masuk di golongan 1 karena yaitu menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Mungkin itu. Oke, jadi yang dipermasalahin adalah ganja tuh bikin ketergantungan, bikin kecanduan kalau Betul sekali. muda. Oke deh. Nah itu tadi seru banget kalau muda kita ngebahas tentang ganja medis yang sempat bikin heboh dari wakil presiden kita ingin melegalisasi. Lo termasuk kaula muda yang setuju atau yang gak setuju sama ganja medis? Boleh kali ya di-sharing ke Instagramnya Prambors di @wadiabala Makassar. Well itu tadi ngobrol kita dan selanjutnya kita bakalan masuk ke segmen Fact You. Jadi itu tuh tentang 3 fakta yang mungkin boleh di-share sama Kak Raja sebagai orang yang ahli dalam dunia medis. 3 fakta tentang narkotika yang mungkin kaula muda tuh belum tahu. Oke, 3 fakta ya? Iya. Harus 3. 3, kalau lebih juga boleh kok. Oke, mungkin ke pembahasan tadi bahwa ya ganja, perbedaan ganja dan ganja medis. Perbedaan ganja dan ganja medis, jadi jangan pernah salah kiprah bahwa yang akan kita pakai dalam penggunaan medis itu adalah ganja seperti yang kita bayangkan bentuk tumbuhan, tidak. Tetapi hal yang sudah, ganja yang sudah diekstrak, obatnya ini namanya Exidiol kalau tidak salah, mungkin teman-teman bisa cross check kembali karena saya juga kurang tahu, yang dimana kadarnya itu 100 mg per mililiter. Jadi itu memang yang bisa dipakai dalam bentuk sirup, punya kandungan ganja dalam dengan zat CBD, cannabidiolnya yang tidak bersifat psikoaktif. Kedua, tidak hanya ganja, morfin pun, itu kan morfin berasal dari tanaman opium ya. Opium pun masih ilegal di Indonesia. Morfin ketika dalam resep dokter dengan standarisasi yang jelas, dia bisa menjadi salah satu obat penekan rasa sakit ketika penyakit-penyakit sindrom epilepsi itu sudah tidak mempan dengan obat-obat seperti biasanya. Terus yang ketiga apa ya, tentang golongan ya ini. Di ilmu kesehatan, kembali di ilmu psikiatri, penggunaan ganja, penggunaan obat stimulan, depresan itu ada 3, ada stimulan, halusinogen, ada depresan yang memberikan gejalanya masing-masing. Ada yang memberikan efek gejala positif, di mana efek gejala positif itu dia memberikan semangat yang luar biasa kepada penggunanya, sangat semangat sampai mungkin banyak orang terganggu. Tapi ada juga golongan obat yang memberikan efek negatif. Efek negatif itu dia bersifat apatis, menjauhkan diri dari keluarga. Oke, jadi introvert ya Jadi tiba-tiba. introvert ya. Jadi memang ada dua efek yang menyebabkan efek positif dan efek negatif kepada para pengguna zat psikotropika yang ada. Oke deh, tapi tadi menarik deh Kak Raja. Yang pertama, jadi ada yang pertama apa yang kedua ya? Aku lost track. Tadi jadi ternyata ada nih obat-obatan yang sekarang bisa kita gunakan secara komersil. Ternyata ada kandungan ganjanya di dalam. Ada. Oke, dan itu sekarang sejak kapan itu digunakan? Penggunaan masih dalam ruang lingkup terbatas, enggak sebebas yang kita kira. Cuma yang jadi kayaknya saya lupa jelaskan bahwa di ganja itu kan ada dua zat THC, tetrahydrocannabiol, yang memang membuat kecanduan, dan satu ada cannabidiol yang tidak mempunyai efek sama sekali, dan ini yang dijadikan obat.
Nah, yang diekstrak menjadi obat yang saya sebutkan tadi itu yang dari cannabidiolnya sendiri, bukan dari THC-nya. Jadi tidak ada efek samping yang ada. Ya. Oke, menarik. Thank you banget ya Kak Raja. Nah, itu tadi kalau muda 3 fakta yang mungkin lo masih belum tahu tentang ganja medis. Nah, habis ini kita juga masih ada segmen selanjutnya adalah kamu, kata tamu nih Kak Raja. Mungkin Kak Raja boleh ngasih tahu opininya tentang ini menurutnya Kak Raja ya, Oke. 3 jenis narkotika yang paling terlarang. Yang pokoknya lo kalau muda nggak boleh deh nyentuh-nyentuh atau bahkan mikir tentang narkotika jenis ini. Oke. Kalau berbicara tentang 3 golongan, 3 obat, sebenarnya semua zat psikotropika itu terlarang. Tapi Yang paling berbahaya yang mana? Yang paling berbahaya kalau teman-teman tahu tembakau gorila. Ah, Nah, itu kan punya efek yang sangat besar, bahkan dikatakan lebih besar daripada ganja. oh, Nah, tembakau oke. gorila itu mempunyai efek samping yang sangat besar kepada penggunanya. Kemudian kalau saya katakan lebih ke obat-obat antidepresan sih sebenarnya, karena itu lebih membuat orangnya lebih introvert, lebih apatis, menjauhi orang-orang. Contoh ekstasi, kan, Oke. ekstasi. Kemudian sabu-sabu juga bisa MDMA ya itu iya, ekstasi MDMA, tadi. iya. Jadi itu kalau masalah golongan sebenarnya semua sangat dilarang. Semua dilarang ya. Sangat Tapi dilarang. untuk tembakau gorila, Iya, itu tembakau gorila. ekstasi, Kemudian sabu-sabu. sama sabu-sabu. Putau juga putau, 4 nih sekarang putau. Sama putau. Oke, jadi 4. Kak Raja ngasih 4, lebih bonus 1. Pokoknya apapun itu kita nggak boleh, harus menjauhi yang namanya narkoba ya kaulah Say muda. no to drugs. Say no to drugs, Betul. benar-benar banget. Wah seru banget. Terus ternyata nih fun fact nih ya. Ternyata Kak Raja tuh adalah demisioner ketua BEM Fakultas Fakultas Kedokteran Kedokteran. Universitas Hasanuddin. Siap. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget Kak. Wah thank you banget ya. Siap, It's such an sama-sama. honor untuk bisa ngobrol Siap, dan ya. bisa mengedukasi kaula muda lebih banyak lagi tentang narkotika. Pokoknya say no to drugs. Jangan deh jauh-jauh deh dari narkoba. Jauh dari narkoba. Yang dideketin cuma nasi konro bayau aja. Oke deh, thank you banget Kak Oke, Raja. makasih, Kak Sasa. Siap kaula muda.